Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ameliana Sapitri SPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia pada SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait surat dinas. Adapun pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.12, yaitu mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, berkaitan dengan kompetensi dasar yang menjadikan payung untuk pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan isi surat dinas, kemudian mendeskripsikan sistematika surat dinas. Jadi ada dua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita mulai dengan pengertian. Surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintahan, instansi, atau lembaga resmi lainnya. Dan isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua yaitu mengenai fungsi kedinasan berlaku di pemerintahan dan di instansi atau lembaga swasta. Isi surat dinas biasanya berupa penyampaian pengumuman, pemberitahuan suatu izin, pemberian tugas, dan kepentingan tugas atau kedinasan suatu instansi. Yang selanjutnya yaitu bahwa surat dinas disebut surat resmi karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa resmi, kemudian penulisannya pun menggunakan format resmi. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan surat dinas dengan surat pribadi. Surat dinas memiliki kop surat dan nama instansi ataupun lembaga, kemudian adanya nomor surat dan lampiran, kemudian adanya salam pembuka ataupun salam penutup. Yang selanjutnya adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat. Kemudian yang penutup yaitu mengenai penggunaan bahasa resmi. Yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai ciri-ciri surat dinas. Surat dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, format dan bentuk surat sesuai ketentuan yang ditetapkan lembaga. Yang kedua, isi langsung pada sasaran, tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang selanjutnya itu bahasa harus jelas, padat, baku, dan komunikatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu sasaran dari surat dinas itu jelas untuk perseorangan atau untuk lembaga. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai sistematika surat dinas. Yang pertama, surat dinas itu terdiri dari kepala surat. Di dalam kepala surat itu biasanya ditik dan biasanya berada di posisi tengah-tengah. Prosedur penulisan nama instansi ditulis tanpa disingkat, dan kepala surat yang lengkap terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, nama kawat, alamat kawat, kemudian lembaga atau logo dari lembaga itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal surat. Pada tanggal yang digunakan pada surat dinas, tanggal biasanya berada pada sisi kanan atas atau kiri atas atau kanan bawah. Penulisannya biasanya seperti ini. 27 berupa angka, kemudian ada bulan Juli 2022. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai nomor surat. Surat resmi selalu menggunakan nomor surat, kode, dan tahun.
nomor surat biasanya seperti ini. Nomor 25 garis miring UM itu kode, kemudian ada 12 itu biasanya berkaitan dengan bulan, kemudian 2022 penggunaan angka Romawi biasanya digunakan untuk menunjukkan itu bulan. Yang selanjutnya yaitu mengenai lampiran. Penulisan lampiran harus taat asas. Yang pertama ada 2 asas mengenai penulisan lampiran itu sendiri. Yang pertama, ditulis semua atau disingkat semua. Nomor 27 garis miring KH garis miring 12 Romawi garis miring 2022. Lampiran 1 bundel. Yang kedua, ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Bacanya lampiran 5 helai, 5 lembar, 5 bundel. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hal atau perihal. Hal atau perihal surat menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Contoh, hal pengiriman bantuan, hal pemberitahuan informasi mengenai ujian sekolah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai alamat yang dituju. Aturan penulisan alamat itu yang pertama. Penulisan alamat surat dinas itu sendiri harus bersamaan dengan nama orang atau jabatan, nama jalan, nama rumah, dan nama kota. Yang kedua, alamat surat ditujukan langsung kepada pejabat dari tujuan surat itu sendiri, kemudian bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Yang ketiga yaitu penulisan sapaan tidak perlu diikuti nama jabatan. Yang keempat, penulisan nama jalan tidak disingkat. Yang kelima, penulisan nama kota tidak didahului dengan kata di. Kemudian yang selanjutnya itu harus diberi kata yang terhormat atau disingkat YTH titik atau kepada di depan nama orang. Yang selanjutnya itu mengenai alinea pembuka. Alinea pembuka dapat berupa yang pertama, sebagai surat pemberitahuan atau permintaan ataupun pertanyaan. Contoh, dengan ini kami memberitahukan bahwa bla 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 bla. Atau bersama ini kami sampaikan kepada saudara bla 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 bla. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai yang kedua, sebagai surat balasan. Contoh, membalas surat saudara tertanggal bla bla bla. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan surat saudara tertanggal. Yang ketiga, sebagai surat untuk menunjuk pada dasar surat. Dalam rangka memperingati, dalam rangka upaya meningkatkan, Yang selanjutnya mengenai alinea isi. Alinea isi pada surat dinas mencakup hal-hal yang hendak disampaikan kepada penerima surat yang diuraikan secara sederhana, logis, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Untuk menyusun isi surat dengan baik, hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan maksud dan tujuan dari surat itu sendiri. Kemudian yang kedua, tuliskan setiap isi dalam satu paragraf. Yang ketiga, hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim. Kemudian yang keempat, tulislah surat tersebut dengan ejaan yang tepat. Yang kelima, hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele. Sebaiknya gunakan kalimat yang efektif. Yang selanjutnya yaitu mengenai alinea penutup. Alinea penutup memiliki acuan. Yang pertama yaitu setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma.
Yang kedua, terdapat variasi ungkapan. Kemudian berisi ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang sudah disebutkan. Kemudian, identitas penulis surat. Adapun aturan penulisan identitas penulis surat, yang pertama, adanya nama terang ditulis tanpa menggunakan tanda kurung. Kemudian, penulisan AN ditik pada sebelah kiri nama jabatan. AN itu atas nama. Kemudian yang ketiga itu ditulis tanpa menggunakan nama kantor. Kemudian yang selanjutnya itu penegasan pihak kewenangan. Bukan penegasan, mohon maaf. Pengesahan pihak berwenang. Pengesahan pihak berwenang biasanya berupa tanda tangan direktur atau pihak lembaga yang ditunjuk. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai tembusan. Tembusan merupakan pihak yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan. Nah, ini merupakan ada dua contoh dari surat dinas yang dikeluarkan oleh lembaga. Kemudian dasar dari contoh dua surat dinas tersebut bisa digunakan ketika kita mengerjakan tugas yang selanjutnya. Nah, tadi kan sudah diuraikan mengenai materi tentang surat dinas itu sendiri, kemudian sistematika dan segala macamnya. Nah, selanjutnya adalah yang akan dilakukan yaitu menganalisis surat dinas tersebut. Bisa salah satu dari surat dinas tersebut berdasarkan kriteria surat dinas, kemudian menjelaskan isi dan pesan dari surat dinas itu sendiri, kemudian menuliskan sistematika surat dinas tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adakah keunikan dari surat dinas tersebut. Ini bisa dilakukan untuk analisis biasanya dengan mengeprint surat dinas itu sendiri, kemudian menandai sistematika dari atau bagian dari surat dinas itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.